Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup setiap kami. Maka pagi ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami habiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dijamah oleh Roh Kudus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami ya Bapa. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
Kudus, Roh penolong akan hidup setiap kami. Roh Kudus yang akan selalu menyertai setiap kami. Kami butuh Roh-Mu dalam hidup setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan, biar Roh-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah bagi hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, lebih sungguh lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, katakan pulihkanku Tuhan, pulihkanku, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami, Roh Kudus memulihkan hati kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami siap memuji, bersorak, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Yang percaya Roh Kudus ada dalam Bapak Ibu dan saya, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta bagi setiap kita semua. Amin. Roh Kudusnya tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita.
Bapak Ibu. Asal kau berdiri atas firman-Nya, Bila hatimu seperti hatiku. amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, Ku tak pandang dari suku mana, amin. asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari yang bersyukur sama Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh apa yang katakan Bapak Ibu? Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersama-sama di Merias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Boleh Allah. tidak siapa di ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya Rahmat menyala-nyala dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Mari gereja di Merias. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu. Mari sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Lebih dahsyat lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Sekali Tuhan. lagi di Merias. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kita percaya Roh Kudusnya bekerja di tempat ini, amin. Dia bekerja dimanapun setiap kita menyembah. Sebab ada gerakan Roh Allah di tempat ini, dimanapun setiap kita berada. Mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo sama-sama nyatakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Boleh lebih dahsyat lagi sama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini. Ayo sama-sama dengan iman. Ada gerakan roh Allah di sini. Dirimu di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. terpujilah. Terpujilah Tuhan, Amin. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Boleh sekali lagi sama-sama dengan hati bersyukur. Ada gerakan roh Allah di sini. Dimanapun Bapak Ibu menyembah, Ada gerakan roh Allah di sini. yuk dengan sukacita. Dirimu di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan bagi buat Tuhan Yesus. Kita percaya Allah itu baik, amin. Katakan ke kanan kirimu, Allah itu baik buat kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari puji Tuhan lebih lagi. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Katakan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Go. One more time, sing. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. tepuk tangan sebaru sama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Come on. Kasih setianya
setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesus. Yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu luar biasa, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang selalu baik. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, kita mau terus menyembah, kita mau terus berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di hari Pentakosta ini Tuhan. Kami mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa dekatnya Tuhan di antara setiap kami. Engkau dekat, Engkau setia, Engkau bersama dengan kami. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biar kami nikmati hadirat-Mu Tuhan lebih lagi. Lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Untuk boleh merendam setiap kami dalam kasih, damai, sukacita-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Allah kami yang baik. Kuatkan setiap kami yang menyembah, jamah setiap kami yang menyembah. Dan kami tahu kuasa-Mu nyata bagi kami yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk berdoa, untuk menyerukan Engkau yang terindah Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku hanya nama Yesus. Semua lidah kan mengaku Tuhan Rajaku. Yang percaya kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau yang terindah Tuhan sama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Ku menyembah Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan Tuhan lebih dari segalanya saudara. Dari setiap pergumulanmu angkat tangan mengucap syukurlah. Katakan sama-sama. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, sama-sama. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Angkat tanganmu sama-sama saudara, lebih sungguh lagi kita akan menyembah Tuhan. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Biarlah semuanya mengatasi semua Tuhan. Bumi oh tinggikan dirimu mengatasi. Mari bersama-sama katakan kebesaran-Mu Tuhan, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan. Sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mencurahkan roh-Nya bagi setiap kami, menemani setiap kami Tuhan, sekalipun dalam nama kalam. Karena kami tahu Tuhan pasti bawa setiap kami, Tuhan angkat setiap kami menuju kemenangan yang sejati. Bersama dengan Kristus, kami gak lagi takut Tuhan, kami gak lagi bimbang. Kami mengucap syukur dalam nyanyian kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita boleh sama-sama bersuka cita. Hari ini kita boleh menyembah Tuhan di hari Pentakosta dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Menantikan janji Allah bukanlah hal yang mudah. Namanya menunggu atau menanti itu nggak gampang ya. Sinilah dibutuhkan iman. Iman adalah sarana untuk menantikan janji Allah. Jadi iman disertai dengan kerendahan hati. Selain daripada iman, kita juga harus tekun dalam doa. Yesus berdoa juga, bukan kita yang berdoa, bukan murid-muridnya saja yang berdoa ya, tetapi Yesus juga berdoa kepada Bapa agar memelihara kita atau murid-murid yang tekun dan taat kepadanya ya saudara sekalian. Nah, untuk mengalami dipenuhi Roh Kudus selalu intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, ada atau tidak adanya masalah atau persoalan harus tetap melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah adalah sumber segalanya yang sanggup melimpahkan berkat bagi kita. Kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Mengalami Tuhan Yesus secara pribadi adalah bergaul intim dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa, menyembah, dan menjadi pelaku daripada firman-Nya. Dan menjadi pelaku firman, komitmen yang tulus kepada Tuhan dengan menjadi pelaku firman, firman Tuhan membutuhkan lebih dari sekedar hafalan dan berbagi dengan orang lain. Firman Tuhan menuntut perubahan hati yang mendorong kepada perubahan perilaku. Sebab hanya pelaku firman-lah yang benar-benar diberkati, yaitu orang yang mentaati perintah Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Berkarya dalam Roh Allah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di sorga dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa kita harus berkarya dalam Roh Allah? 1, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17 dan Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah inisiator yang mengkontrol, memonitor, dan menguasai sejarah. Kedaulatan Tuhan ada di dalam segala bidang. Sebagai segala peristiwa dan segala sesuatu, kita memang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita dikasihi oleh Allah. Tapi ingat, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. 2, karena Allah ingin kita jadi alatnya yang tangguh bagi Allah dan jadi berkat bagi banyak orang. Efesus 2 ayat 10. Setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Ada yang memberitakan Injil sebagai penginjil, ada yang dipanggil lewat pekerjaannya masing-masing. Kita harus sadari bahwa Tuhan menempatkan kita pada pekerjaan atau jabatan tertentu bukan sekedar untuk gaji, uang atau profit, tapi ada tujuan tertinggi dari Tuhan, yaitu agar melalui tugas, pekerjaan, profesi yang Tuhan Yesus anugerahkan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. 3, karena Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus atau Roh Allah akan membantu kita di tengah kelemahan kita. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu pengasih dan bahwa setiap rancangannya atas kita
akan selalu berujung indah. 4. Karena Roh Allah mau menunjukkan mujizat melalui hidup setiap kita. Kolose 3 ayat 1-3. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas berarti memusatkan hidup kita pada perkara-perkara di sorga. Jauhkan hidup kita dari perkara-perkara duniawi, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, maka Roh Allah akan menunjukkan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pembacaan suara gembala pada pagi hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kau curahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami. Roh yang menolong, Roh yang menghibur setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan, ubahkan hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Sama-sama Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hati.
berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Oh Yesus jamah, Yesus jamah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Damian Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua yang berkumpul bersama. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saudara sekalian, kita hari ini bukan maksudnya ya, kita merayakan hari Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, ini judul pagi hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian ya. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu ya. Kemudian di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa adalah peristiwa penting untuk kita ya saudara. Dalam rangkaian karya pengorbanan Allah ya untuk keselamatan kita dari Tuhan Yesus saudara sekalian. Kejadian ini berlangsung setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan bertujuan untuk mengingatkan agar kita bersuka cita ya, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita umatnya. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna, karena Penta yang artinya 50 merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Hal ini adalah amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan bagi kita umat Kristen di seluruh dunia, saudara sekalian. Di Yohanes 14 ayat 25-26 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu, saudara. Yesus mau agar kita tidak perlu khawatir dan gelisah karena Yesus telah memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya ya. Dan kita bisa hidup menjadi garam dan terang di dunia ini serta memuliakan namanya Tuhan Yesus.
Nah, sekarang jadi apa peran Roh Kudus di hidup kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, saudara sekalian. Argo tolong bacakan 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9, kemudian Roma 6 ayat 13. Argo. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9 katakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, saudara sekalian. Kemudian di Roma 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada kita, dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian? Satu adalah supaya kita berkemenangan atas dosa. Tuhan Yesus tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah, tetapi kita didesain untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, juga kemenangan atas dosa, yang artinya kita tidak hidup lagi di dalam dosa, dan selalu taat dengan perintah Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mau lagi hidup di dalam dosa, tetapi menjauh dari dosa. Kita harus memahami dan mengimani Injil keselamatan Yesus Kristus sebagai modal kemenangan kita, saudara. Di Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, saudara. Di dalam Yesus kita telah diubahkan dari manusia berdosa yang terpisah dengan Allah menjadi manusia baru yang kudus. Kemenangan kita atas dosa mengalir dari posisi kita yang mau hidup kudus dan andalkan Roh Kudus. Kita menolak berbuat dosa dengan menjaga jarak dengan cobaan-cobaan yang berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika ada cobaan atau cobaan untuk kita berdosa, kita larilah dari kesempatan untuk berbuat dosa itu, saudara sekalian. Jadi hal pertama, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Satu, supaya kita berkemenangan atas dosa, saudara sekalian. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian, supaya kita menang atas permasalahan hidup. Ya, saudara sekalian, ini dicontohkan dengan Stefanus, ya saudara sekalian. Dia keadaan Stefanus yang meskipun dia akhirnya disalib dengan terbalik, ya, tetapi
kemenangan artinya Injil tetap tersebar ya saudara sekalian ya. Bagaimana Roh Kudus bekerja atas Stefanus. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Argo tolong bacakan. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Hal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah supaya kita menang atas permasalahan hidup. Suka atau tidak, hidup ini tidak akan pernah luput dari tantangan. Untuk menjalani dan melewati semua itu, hidup kita tidaklah mudah. Oleh sebab itu kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus dalam melewati semua tantangan hidup kita. Kita tadi dengar bagaimana Stefanus ya saudara sekalian. Tanda orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah, saudara sekalian, adalah orang yang suka bersaksi. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, tanda orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang suka bersaksi. Menjadi saksi Kristus adalah hal penting yang seringkali kita lupa atau tidak kita lakukan ya saudara sekalian. Kadang-kadang kita nggak enak ya kalau mau bersaksi. Tapi sebenarnya kalau kita bersaksi, bersaksi aja saudara sekalian. Karena kita harus memberikan kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita saudara sekalian. Perkatakan firman Tuhan ya saudara sekalian. Kemudian kuatkan orang saudara sekalian. Dan kemudian juga saksikan siapa Yesus ya saudara. Nah ini kita sekarang hari ini jadikan hari Pentakosta ini sebagai peringatan kepada kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai penolong, penghibur, dan roh yang akan menguatkan kita dalam menjalani hidup kita ini, ya saudara. Di Yohanes 14 ayat 15-17 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu." Amin, saudara sekalian. Dunia bukanlah tempat untuk bermain, tetapi sebuah medan untuk berjuang. Kalau kita miliki cara pandang yang tepat terhadap masalah saudara sekalian, maka kita akan berkemenangan saudara. Seperti 12 orang ya pengintai yang melihat kondisi tanah Kanaan. 10 orang pesimis, negatif ya. Katanya gini, musuhnya besar-besar, pasti kita akan ditelannya sampai habis ya. Itu 10 orang. Tapi 2 orang berkata lain ya, Yosua dan Kaleb berkata, musuhnya besar-besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Nah itu situ. Mari kita selalu optimis. Nah dari sudut pandang kepada masalah ya saudara sekalian. Kita harus optimis ya.
kita mempunyai sudut pandang yang optimis ya terhadap masalah. Karena kita harus katakan memang musuhnya besar-besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Mari kita selalu optimis karena Roh Kudus bersama kita, saudara sekalian. Jadi hal kedua, Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menang atas permasalahan hidup, saudara sekalian ya. Dan yang ketiga ya, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan. Argo tolong bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Argo. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, mengapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan mengapa kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar kedagingan kita seperti yang ditulis tadi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tidak ada lagi di dalam diri kita. Tuhan tidak melihat hidup kita karena apa yang kita punya, apa yang tampak di luar kita, tapi Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin kita hidup berkenan kepadanya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepadanya. Sebagaimana di Roma 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seperti juga tadi di Galatia 5 ayat 19-21. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian ya, di dalam juga Lukas 9 ayat 23 juga dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu berarti sebagai pengikut Yesus kita harus mengalahkan kedagingan kita, taklukkan egois kita dan tunduk kepada kehendak Tuhan Yesus secara total. Jika kita mau melakukan itu, saudara sekalian, yaitu kita taat pada firman Tuhan, ya, kita mau mengikuti. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jika kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, yaitu kita memikul salib dan mengikut Yesus, saudara sekalian, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita dapat menang atas kedagingan atau perbuatan daging kita. Jadi hal ketiga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan. Nah, itulah saudara sekalian, di hari sekarang ini Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu satu, supaya kita berkemenangan atas dosa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dituntun kepada hidup yang berkemenangan dan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang kudus sesuai dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Yang kedua, supaya kita menang atas permasalahan hidup. Kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus dalam melewati semua tantangan hidup.
karena Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur yang menguatkan kita dalam hidup ini. Dan yang ketiga, supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging atau kedagingan dan menang atas perbuatan daging, sehingga kita dapat hidup berkenan kepadanya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, ya, Roh Kudus dicurahkan kepada kita hari ini. Marilah kita selalu meminta kita dipimpin oleh Roh Kudus dan minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita, dan juga kita minta ditutup bungkus oleh darah Yesus, ya. Kita minta selalu, saudara sekalian, juga minta pasukan malaikat untuk menjaga kita. Supaya kita dalam hidup ini kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya saudara sekalian. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ya saudara sekalian, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menang atas dosa, kita menang atas permasalahan hidup, kita menang atas kedagingan, saudara sekalian. Marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Semua kata-kata Tuhan Yesus hafalkan, saudara sekalian, dan jadilah gaya hidup kita, saudara sekalian, ya. Kata-kata Tuhan Yesus itu, ya, Yesus adalah Allah itu sendiri yang mengasihi kita, yang sudah mengampuni dosa kita, memberi keselamatan kepada kita, saudara sekalian, ya. Dia sudah berkorban, mencurahkan darahnya, supaya kita kelak akan bersama dengan Tuhan Yesus kelak di sorga, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Lautan api, abadi di lautan api, saudara sekalian. Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian. Tuhan Yesus minta kita berjuang masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus minta kita menjadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusan, menyenangkan hati Allah, dan jangan mendukakan hati Allah, juga jangan mendukakan hati sesama, saudara. Maka kita tidak akan mengalami kebinasaan, saudara, tidak mau melakukan kedagingan atau menjalankan kecemaran, ya saudara sekalian, untuk kelak kita dapat masuk sorga, saudara. Dan Tuhan Yesus juga minta kita untuk selalu memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan untuk kita, saudara sekalian. Kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan kita ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, luar biasa, dan hal-hal yang mujizat besar itu bisa terjadi melalui diri kita, dan pasti terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, mari kita dalam hidup ini selalu bertobat, tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan selalu belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Dan juga belajar dalam kehidupan ini, saudara sekalian, belajar dalam komunitas kita, belajar di rumah tangga kita, untuk kita jangan berbuat kesalahan, saudara sekalian. Dan kemudian juga berjaga-jaga dan waspada, untuk tidak jatuh dalam dosa, untuk kita kelak dapat berdiri di hadapan Allah, bahwa inilah kita yang sudah berkemenangan atas semuanya yang Tuhan minta. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Satu, supaya kita berkemenangan atas dosa. Yang kedua, supaya kita menang atas permasalahan hidup. Nah, yang ketiga, supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudusnya. Dan kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan kita percaya, saya dan saudara, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pendeta Elvis Dikrizanias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati melalui firman Tuhan yang Ibu sampaikan, bagaimana bahwa kami semua, kita semua harus dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Doa kami untuk Ibu Gembala dan keluarga, terus dipakai Tuhan, tambahkan hikmat, dan untuk terus dipersiapkan untuk memimpin Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin.
Yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, penuhi aku dengan roh-Mu. Roh Kudus, pimpin hidupku. Roh Kudus, tuntun setiap langkah hidupku. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya orang Kristen yang kelima. Yang keberapa? Yang kelima. Hari Raya apa? Pentakosta. Jadi kita punya 5 hari raya. Yang pertama hari Natal. Hari Natal Yesus lahir, Yesus menjadi Mesias Juru Selamat. Yang kedua hari apa? Jumat Agung. Yesus mati di atas kayu salib, menebus, menanggung segala dosa kita. Yang ketiga hari Paskah. Yesus bangkit, memberikan hidup yang pasti, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Yang keempat hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga, kita semua sudah punya rumah di surga. Kita semua sudah disediakan tempat di surga. Amin. Yang kelima hari apa? Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Maka angka 5 atau angka 50, jadi 50 Pentakosta itu sudah 50 hari setelah Paskah, 50 hari kemudian Pentakosta. Maka Alkitab mencatat angka 50 itu adalah angka ilahi. Sama-sama bilang angka 50, angka ilahi. Angka sempurna. Jadi sudah lahir, mati, bangkit, terangkat ke sorga, lalu dia berikan Roh Kudusnya. 5. Artinya apa? Tuhan sudah sempurna. Amin. Yaitu menyatakan karyanya, memberikan karyanya dalam kehidupan kita. Maka hari ini Roh Kudus menyempurnakan saudara. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus menyempurnakan aku. Amin. Tanpa Roh Kudus, tadi Ibu Gembala mengajar 3 hal. Kenapa kita harus dipimpin Roh Allah? Yang pertama, supaya kita menang, berkemenangan atas dosa. Maka Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bertobat. Jadi kadang-kala kita mau bertobat, nggak mabuk-mabuk, nggak melakukan yang nggak benar gitu saudara. Tapi balik lagi gitu saudara. Maka kita butuh pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara bisa jatuh lagi, balik lagi, bahkan nggak balik-balik gitu saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Maka Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 8, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Sama-sama bilang bersama, Roh Kudus menginsafkan aku akan segala dosa. Amin. Insaf itu artinya apa saudara? Sadar, ya sadar. Maka kita semua Roh Kudus menyadarkan kita sehingga kita berkemenangan atas dosa. Yang kedua, tadi Bu Gembala sampaikan bahwa kita perlu dipimpin Roh Kudus supaya kita berkemenangan atas masalah. Ada yang nggak punya masalah? Semua punya masalah, amin. Maka ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus, apapun masalah kita bisa keluar sebagai pemenang, amin. Yang ketiga tadi Bu Gembala Sidang sampaikan bahwa Roh Kudus saudara membuat kita berkemenangan atas perbuatan daging atau atas kedagingan. Maka sekali lagi saya akan sedikit menambahkan apa pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca Yesaya 11 ayatnya yang kedua. Satu ayat sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan apa? Saudara perhatikan, Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kekuatan atau keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Maka yang keempat saya sedikit menambahkan, kenapa kita penting dipimpin oleh Roh Allah. Yang keempat saudara, supaya kita penuh hikmat dalam menjalani hidup ini. Amin. Saudara, dunia sekarang ini makin tidak menentu, makin sulit di mana-mana, di belahan dunia saudara sudah terjadi resesi, krisis. Maka kita hidup sekarang ini nggak hanya mengandalkan kepintaran kita. Ada banyak orang pintar pun sekarang pengangguran. S1, S2, S3 pengangguran saudara. Maka nggak hanya mengandalkan kepintaran, nggak hanya mengandalkan gelar, nggak hanya mengandalkan koneksi, nggak hanya mengandalkan modal, tapi kita butuh hikmat Tuhan. Amin. Kalau saudara berjalan dalam hikmat Tuhan, percayalah apapun yang saudara lakukan diberkati berhasil. Amin. Maka dalam hal apa kita butuh hikmat Tuhan? Dalam membangun rumah tangga. Saudara bangun rumah tangga butuh hikmat.
Suami istri butuh hikmat. Kenapa? Karena keluarga itu penting. Saya mau tanya sama saudara, keluarga itu penting atau tidak? Sama-sama bilang bersama saya, keluargaku penting. Amin. Kenapa keluarga itu penting, saudara? Karena pertama, keluarga adalah tempat di mana kita menerima kasih sayang. Jadi saudara menerima kasih sayang bukan di rumah tetangga, saudara menerima kasih sayang bukan di rumah orang, di rumah sahabat. Saudara menerima kasih sayang pertama di keluarga. Maka seberapapun keadaan saudara hari ini, keluargamu tetap menerima, katakan amin. Yang kedua, kenapa keluarga itu penting? Karena keluarga itu saudara tiang bagi kehidupan kita. Amin. Saudara lihat gedung ini ada tiang-tiangnya. Satu saja tiangnya roboh saudara, itu gedung bisa roboh saudara. Sama hidup kita pun seperti itu. Kalau rumah tangga keluarga kita satu tiangnya roboh saudara, maka robohlah hidup kita. Itu sebabnya saudara harus jaga keluarga saudara, amin. Saudara harus bangun keluarga saudara dengan hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan saudara kuat, amin. Kenapa keluarga itu penting? Puncak karir kita bukan sebagai direktur. Puncak keberhasilan kita bukan sebagai pengusaha. Puncak keberhasilan kita ketika kita bersama keluarga, hidup rukun, hidup bahagia. Ada banyak orang saudara sibuk mengejar jadi kepala cabang, jadi direktur, tapi dia lupa sama keluarganya. Puncak keberhasilan kita kalau kita kumpul bersama keluarga. Keluarga kita hidup yang rukun, hidup yang bahagia. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya enggak larang saudara jadi direktur, saya enggak larang saudara jadi kepala cabang. Tapi apa artinya saudara jadi direktur, kepala cabang, tapi rumah tangga saudara ya tidak utuh. Rumah tangga saudara berantakan. Saya doa rumah tangga saudara kuat, amin. Saya doa keluargamu kuat, amin. Maka saudara, kebanggaan orang tua itu bukan jabatan. Kebanggaan orang tua itu bukan karir. Kebanggaan orang tua itu anak-anak. Maka kalau anaknya berhasil, anaknya takut Tuhan, orang tua pasti bangga, amin. Kehormatan anak-anak itu saudara bukan berapa gelarnya. Kehormatan anak-anak itu saudara orang tuanya. Maka anak-anak itu dihormati siapa orang tuanya, siapa bapaknya. Maka kalau orang tuanya ya nggak benar gitu saudara, orang tuanya nggak baik, maka anaknya nggak ada kehormatan. Maka kehormatan anak-anak adalah siapa orang tuanya, siapa bapaknya. Itu sebabnya para orang tua jaga hidupmu baik, supaya anak-anakmu terhormat, amin. Anak-anak jaga hidupmu baik, kalau saudara hidup baik, orang tuamu akan hidup dalam kebanggaan, amin. Jadi keluarga itu penting atau tidak penting? Penting. Maka bangun keluarga dengan hikmat Tuhan. Amin. Saudara bisnis juga, bangun bisnismu, bangun karirmu dengan hikmat, bukan hanya dengan kepintaran. Ada seorang ibu saudara, dia usaha saudara, maka usahanya itu saudara ya diberkati Tuhan. Dulu waktu suaminya usaha saudara dapat setahun cuma sekian. Tapi ketika istrinya yang pegang saudara, justru double-double saudara, meningkat lipat kali ganda. Nah itu kenapa? Karena istrinya selalu rajin ibadah, dengar firman, doa, dapat hikmat saudara. Bahkan proyek kadangkala ditolak saudara. Sekarang ini orang justru ngejar-ngejar proyek, kadangkala dia tolak proyek saudara. Bahkan ada seorang bapak, 1 bulan ini dia udah dapat 30 proyek. Nah itu apa saudara? Kita butuh hikmat Tuhan. Nggak hanya pintar, nggak hanya punya koneksi, dengan hikmat Tuhan. Apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, diberkati berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Satu lagi kita baca Zakaria 4 ayat 6 sama-sama 2, 3 ya. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan apa? Saudara perhatikan, firman ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Tuhan bilang sama Zakaria, Zakaria kasih tahu Zerubabel. Siapa Zerubabel? Saat itu Zerubabel pemimpin Yehuda saudara. Maka dia punya tugas untuk membangun bait suci. Karena bait suci pertama yang dibangun Salomo itu dihancurkan Raja Nebukadnezar. Maka penduduknya saudara dibuang ke yaitu Babel atau Babilonia selama 70 tahun. Lalu muncullah raja atau kaisar Kores. Maka Kores ini digerakkan Tuhan hatinya untuk membangun bait suci yang kedua. Lalu Kores menyuruh orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem saudara.
Maka waktu mereka balik saudara, mereka bangun nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya zaman Zerubabel. Maka Tuhan bilang, sampaikan Zakaria sama Zerubabel, kalau kamu bangun bait suci ini dengan kekuatanmu nggak akan jadi-jadi. Maka biarlah kamu membangun dengan rohku, maka itu akan terjadi. Saudara sedang bangun apa hari ini? Saudara bangun bisnis, bangun usaha, bangun rumah tangga, saudara butuh roh Tuhan. Amin. Tanpa roh Tuhan saudara bisa gagal. Maka ayat ini mengingatkan kita apa saudara? Dengan roh Tuhan hidup kita semakin kuat. Amin. Maka yang kelima, kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Karena Roh Kudus membuat hidup kita semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Karena Roh Kudus itu tidak terbatas. Kita baca satu ayat lagi, Yohanes pasal 3 ayatnya ke-34. Sama-sama 2, 3, ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena mengaruniakan rohnya dengan apa? Rohnya dengan apa? Dalam bahasa Inggris disebut without limit. Tanpa batas. Jadi Roh Kudus itu tanpa batas. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, kekuatanmu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kekuatan kita terbatas, ya, umur kita terbatas. Kita nggak selamanya hidup di bumi ini. Penglihatan kita terbatas, telinga kita terbatas, kesehatan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Semua yang bersangkutan dengan dunia ini terbatas. Tapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus yang tanpa batas itu akan terus menguatkan, memperbaharui, menolong saudara sehingga hidup saudara berkemenangan. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biar Roh Kudus membuat kami berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas permasalahan hidup, berkemenangan atas kedagingan. Dan kami mau semakin kuat bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ayo sama-sama katakan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Semua sama-sama katakan, kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam, Katakan simfoni yang indah. simfoni indah. Ajaib
Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku pandang kekudusan-Mu, saat ku pandang keindahan-Mu, saat sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita boleh imani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan bagi setiap kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, Mari boleh jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambungkan tubuh dan darah Yesus Kristus. menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo tolong bacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu
ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, ayat perjamuan kudus tadi ya saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, ya, yang mana Tuhan Yesus katakan, kita kalau menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup oleh Yesus. Engkau akan hidup oleh aku, akan hidup oleh aku. Artinya kita waktu hidup di bumi, sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, hidup kita di bumi seperti di sorga, dan kemudian kelak nanti akan hidup oleh Yesus adalah kita kelak akan hidup bersama Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang spiritual, mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita. Ya amin saudara sekalian. Untuk itu marilah kita menjadi bait Allah yang kudus saudara sekalian ya. Kita jadi orang yang kudus karena Allah katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus suci saudara sekalian. Karena Allah mau berdiam di dalam kita. Ya, Allah mau tinggal dan berdiam di dalam kita dan berkarya lewat kita saudara sekalian, bekerja lewat kita saudara sekalian. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari akan semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal, semakin susah saudara sekalian. Tetapi ada suara dari tahta Allah yang mengatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti saudara sekalian, kita yang hidup yang sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang selalu mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus dan menjadi pelaku daripada firman-Nya saudara sekalian. Yang mana kita tidak pernah lupa dan tidak pernah meninggalkan karya keselamatan Tuhan Yesus itu saudara sekalian dari ingatan kita saudara sekalian ya. Yang mana kita selalu mau menyatu dan selalu merayakannya, memperingatinya. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Maka kita tidak akan dirusakkan. Kita akan berkemenangan atas masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah rumah tangga dan sebagainya. Karena dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Ya, kita tidak akan dirusakkan, kita akan berkemenangan. Terlebih kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis, maka kita tidak akan menjalani atau
mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Dan aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta saat ini kepada Tuhan Yesus. Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana.
Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, angkat minyak urapan Anda, dan kemudian Anda yang belum mempunyai minyak urapan nanti bisa memintanya dan mendapatkannya di mimbar ya saudara sekalian. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau melindungi kami, menuntun kami. Berkenanlah selalu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan berkat rohani kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus, mereka jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh, sehat sempurna dan sembuh yang sakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi, berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil Tuhan, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Berikan rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia ini selalu dalam kasih mula-mula, selalu dalam cinta yang membara, selalu sehati. Dan kemudian apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga.
tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, tim media, dan kemudian kids dan 2 bonarga semua diberkati Tuhan, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi diberkati dengan kedua cucunya, dan berikan proyek-proyek baru kepada Ibu Popi dan Pak David, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, sehat sembuh, dan Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Padirman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Dan Engkau tuntun kami Tuhan Yesus dalam program-program semua yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini. Berkenanlah selalu Tuhan Yesus. Tuntun kami semua yang dalam pelayanan, semua dalam penuntunan-Mu, perkenanan-Mu selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, ke dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Argo Sirait. Terima kasih Ibu Gembala Sidang bersama Pendeta Argo Pariaji atas pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, Tuhan pakai menjadi alat yang tangguh, dan untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang juga Pendeta Argo Pariaji. Baik saudara, kita akan tutup ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari Pentakosta. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami semua dipenuhi Roh Kudus, dan kami mau terus hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berkemenangan, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas perbuatan daging, dan hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami berdoa umat-Mu sementara akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati kembali umat-Mu esok hari akan bekerja, usaha, Tuhan urapi, di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa, apa yang mereka pegang, apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Apapun yang mereka perlukan Tuhan cukupi, apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik. Kami tidak resesi, kami tidak utang-utang, kami dipelihara, diberkati Tuhan. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, berkat-Mu juga turun atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani, berkati semua tim Buanerges Worship Team yang sudah melayani, Tuhan terus urapi, pakai secara luar biasa. Berkati anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, security, office boy, semua juga koordinator, semua yang ambil bagian pelayanan, koster gereja diberkati Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari sorga untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai akan siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, dipersiapkan menjadi pemimpin yang hebat. Juga berkati Pendeta Arusto Pariaji, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom, Tiberias.